Oke, saya lanjut dulu ya. Kalau misalkan ada yang mau interupsi silahkan langsung saja. Apa kamu terlalu cepat atau bagaimana? Ya, saya lanjut. Bismillah. Nah, ini adalah soal yang kalau kelihatannya seperti soal soal sarjana, mohon maaf, soal untuk strata 2, S2. Tapi sebenarnya isinya ini adalah soal SD kelas 3 semester pertama, perkalian, sifat komutatif, distributif, dan asosiatif. Oke? Nah, pertama, kakak perlu tahu ada beberapa sifat dalam matematika. Pertama, komutatif, bisa ditukar. Itu berlaku untuk pertambahan dan perkalian. Contoh, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau kita balik, 3 tambah 2 tetap 5. Itulah sifat komutatif. Meskipun dibalik unsurnya, tetap menghasilkan hasil yang sama. Contoh perkalian, 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6 juga. Nah, hal ini membuat pembuat soal hanya diperrumit. Diganti menjadi persen lah, dikasih koma, menggunakan 3 digit dan 2 digit angka, padahal isinya ini sama dengan sifat komutatif. Ini dia. 27,8% kali 45 sama dengan 27,8 kali persen. Lihat, 27,8 kali persen kali 45. Ini semuanya menggunakan unsur perkalian. Jadi meskipun dicungkir balik, putar kiri kanan, meskipun ini nanti persennya mau di depan sekali tidak masalah, karena dia tetap komutatif, pasti hasilnya sama. Apalagi kalau ini cuma pertambahan, ini pertambahan ya makin mudah. Tapi kayaknya pembuat soal mau sedikit rumit, jadi dia berani kasih perkalian. Nah, hasilnya itu kalau misalkan kita sedikit malas, pasti ambilnya ini hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ya kan? Padahal sedikit saja kita mengulik kembali pemahaman kita tentang apa yang kita dapat di kelas 3 SD, ini sudah kita dapat. Bagaimana itu soal perkalian dicungkir balik pasti tetap sama hasilnya. Oke, jadi misalkan kakak mau belajar lebih dalam tentang sifat matematika ini, ya belajar sama adik-adiknya yang kelas 3. Insya Allah nanti diajar. Ya, kita lanjut. Nah, ini juga hampir sama yang tadi, tapi ini sedikit dirubitkan oleh pembuat soal. Nah, jika P sembarang bilangan, dan kemudian ada kurung kurawal, ini kurung kurawal untuk orang-orang, sebenarnya mohon maaf ya sedikit saya kasih pendapat tentang kakak-kakak sekalian. Sebenarnya kakak-kakak sekalian tidak bodoh tentang matematika. Cuma kakak sedikit lupa dan sedikit ketakutan akan lambang-lambang bilangan. Iya kan? Banyaklah yang telah saya ajar, alhamdulillah. Itu sebenarnya dia bukan tidak tahu, dia cuma lupa bagaimana mengoperasikannya. Kita sudah belajar di SD, SMP, SMA, 12 tahun kita belajar matematika. Masa tidak bisa kembali itu ingatan tentang tambah-tambah kali-kali. Kurang-kurang bagi-bagi. Padahal untuk menjawab soal CPNS cukup ada 4 itu. Dan ditambah logika yang kuat. Nah, ini kalau kita lihat, seakan-akan ini untuk apa ya? Untuk ilmuwan matematika soalnya. X sama dengan 3P kuadrat tambah 5. Dan Y sama dengan 2P kuadrat tambah 4. Baru lihat ini biasanya sudah ada yang lari. Saya mohon maaf Kak, pertama saya yang katakan tadi, soal ini tidak membutuhkan rumus. Cukup keberanian untuk mencoba. Langsung misalkan P sama dengan 1, pasti kita dapat hasilnya. Jika P sama dengan 1, 3 dalam kurung 1, berpangkat 2 ditambah 5. Ini adalah pelajaran SD kelas 5, ya kelas SD kelas 5 pasti sudah bisa ya. 3, 1 pangkat 2 itu 1. Makanya ini langsung turun 3. Karena 1 pangkat 2 itu tetap 1, 1 kali 3, 3. 5 turun kembali, langsung dijumlah, 3 tambah 5, 8. Sedangkan untuk Y, lihat rumusnya, 2P kuadrat ditambah 4. 2, ingat
kita misalkan P sama dengan 1. Misalkan P sama dengan 1, kemudian ditambah 4. Nah, kemudian pas ditambah 4, lihat 1 pangkat 2 itu tetap 1. 2 kali 1, ya 2. Masa mau berubah? Nah, untuk kakak-kakak pasti bisa untuk perkalian 1 ya. 2 tambah 4, 6. Nah, X-nya sama dengan 8, Y sama dengan 6. It's so easy. Tergantung kakak bagaimana beraninya coba angkanya. Kalau misalkan kakak bilang berani, saya berani pakai angka 2. Oke, itu pasti akan dapat hasilnya juga X lebih besar daripada Y. Coba ya, 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 kali 4, 12, ditambah 5, 17. Jadi X sama dengan 17. 2 dikali 2 pangkat 2, 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. 17 lebih besar daripada 12. Oke? Nah, ini untuk kakak-kakak ya. Jadi kalau misalkan dapat ini, langsung pastikan kita mencoba P sama dengan nilai yang mungkin sangat mudah bagi kakak. Tapi pengecualian. Jangan pernah menggunakan P sama dengan 0. P tidak boleh apapun di sini variabelnya, jangan pernah gunakan angka 0. Kenapa? Angka 0 biasanya sering mendapatkan hasil yang ambigu. Oke, paling mudah itu kita misalkan P sama dengan 1, supaya langsung kita dapat hubungan antara X dan Y. Nah, langsung kita dapat X lebih besar daripada Y. Jadi inti dari soal ini langsung kita coba P-nya berapa. Konstan. Terserah, 1, min 1, 2, 3. Atau mungkin mau pakai angka kelahiran, boleh. Asal angka kelahiran jangan terlalu besar. Mungkin angka 1 juga, angka 2. Kalau angka 17 kayaknya kesulitan nanti. Nah, ini jawabannya A. X lebih besar daripada Y. Oke. Untuk kakak-kakak yang mau interupsi, mau bertanya, langsung potong saja ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sebenarnya statistik. Statistik dalam dunia matematika itu adalah salah satu bagian yang sedikit rumit. Bukan sedikit rumit, sangat rumit. Namun kalau kita paham apa yang dia minta, karena yang dia minta di sini median. Ada kata-kata yang sedikit kurang lazim kita pakai di dunia keseharian. Contoh median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, persentil, ya banyak. Nah, yang jelas kita paham apa ini median, apa itu modus, apa itu mean sama dengan rata-rata, modus nilai yang sering muncul. Nah, median adalah nilai tengah. Arti dari median, jika seluruh unsur dari statistik tersebut kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar, kemudian kita ambil nilai yang paling tengah, itulah yang disebut median. Jika dia genap, jika dia memiliki dua nilai yang berada di tengah, maka kita jumlahkan keduanya dan kemudian membagi 2. Nah, kebetulan di soal ini ada agama 1, akuntansi 2, bahasa 3, matematika ekonomi 4, bahasa Inggris 5, Pancasila 6, pengantar perpajakan 7. Ada 7 unsur. Nah, langsung nih kita bagi. Nah, 70 di Indonesia, 70 bahasa Inggris, 70 di perpajakan. Selanjutnya 80 pengantar akuntansi, 80 di Pancasila, 85 bahasa Indonesia, dan 90 bahasa Inggris. Nah, cara cepatnya, ini hanya trik-trik ya, maksudnya untuk mempersingkat waktu pengerjaan yang bisa 2 menit, yang bisa 30 detik, mungkin bisa kita kerjakan 15 detik. Nah, kita tidak perlu menyusun seluruh bilangan, tapi kita harus menghitung berapa jumlah unsur. Agama, tadi ada 7 ya, ada 7. 7 itu nilai yang berada di tengah pasti unsur yang keempat. Jadi langsung kita susun, tidak usah kita susun sampai 7, cukup sampai 4, 70, 80, selesai, 80 adalah tengahnya. Jadi kita bisa
mengefisienkan waktu hampir setengah dari waktu yang dibutuhkan oleh orang awam. Ya, cukup yang sampai kita inginkan, cukup sampai yang keempat, kalau misalkan dia 9, jadi tengahnya ada di yang kelima, jadi cukup kita susun sampai yang kelima. Kalau misalkan dia ada 12, jadi cukup kita dapatkan sampai 6 dan 7, supaya kita bisa bagi 6, yang ke-6 dan ke-7, karena 12 itu ada 2 tengahnya.